Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Topik kita kali ini berkaitan dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa, ada juga yang menyebut sebagai Labde Pacingkraman Desa sesuai dengan Perda. Seperti apa perbedaannya, apakah ini barang yang sama atau seperti apa, mana yang lebih baik? Nah, mungkin sampai di sana kita coba akan ulas nanti dengan petajuh bagi 4 Majelis Desa Adat yang membawahi atau yang membidangi bidang perekonomian Desa Adat, Pak Ketut Madra. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya? Acunggare sehat. Pak Madra, kalau mungkin sebelumnya adalah Ketua LPD Kedonganan. Sekarang beliau sudah pensiun dan aktif banyaknya di MDA Provinsi Bali. Dan belakangan memang sedang intens tentang LPD ya, Pak Ketut ya? Dengan pengarem. Iya. Labde Pacingkraman Desa, dulu Lembaga Perkreditan Desa. Iya. Gimana cerita ini, Pak? Mungkin pemirsa banyak juga yang belum paham tentang LPD, Lembaga Perkreditan dengan Labde Pacingkraman. Seperti apa? Baik. Silakan. Om Swastiastu, pemirsa. Pertama terima kasih ya Pak Man hari ini berkesempatan berkunjung ke MDA ya Provinsi Bali. Yang khusus kita berbicara yang kebetulan di petajuh Bagai Ekonomi Adat Bali, yang salah satunya di samping LPD sekarang disebut dengan Labde Pacingkraman Desa, juga kita membidangi terkait dengan Bupda, Bagai Usaha Perdesaan Desa Adat yang bergerak di sektor realnya. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat dari keberadaan LPD yang sering juga ada yang sampaikan bahwa itu kan dasarnya di SK 9784. Di mana disebutkan bahwa LPD itu adalah lembaga perkreditan desa. Tapi berkembangnya situasi dan zaman, kenapa dulu perkreditan ya sudah tentunya karena memang untuk lebih mempercepat proses sosialisasinya di masyarakat. Tetapi sesungguhnya ketika saya ditunjuk sebagai ketua LPD pun ketika sosial saat itu sesungguhnya itu pacingkraman. Nah, tetapi sangat sulit ya. Kalau saat itu dipakai pacingkraman mungkin bahasa ini diterjemahkan sulit di masyarakat. Itu, ini harus jadi dulu. Pokoknya intinya saat itu yang penting lembaga desa ini jalan dulu, nanti terkait perubahan mengikuti sesuai dengan keberadaan sesungguhnya. Astunggaru berjalan sekarang dengan aset sudah hampir melebihi dari 30 triliun ya. Untuk seluruh LPD untuk seluruh Bali LPD. Ya. Nah, tetapi dari keberadaan aset yang besar sudah tentunya tantangannya makin besar, terutama hambatan yang akan terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita bersyukur di keberadaan LPD ini diatur sekarang dikecualikan ya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu di bab 13 pasal 39 ayat 3-nya, di mana dengan jelas sekali bahwa ada 2 lembaga yang sejenis ini dikecualikan dari undang-undang ini, yaitu satu lembaga Lumbung Pitih Negari yang ada di Sumatera Barat dan lembaga perkreditan desa yang ada di Provinsi Bali. Nah, lembaga perkreditan desa yang ada di Bali ini dengan jelas juga diatur oleh undang-undang itu tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 2013 itu isinya. Artinya dia diatur dengan hukum adat. Nah, sangat tegas ya. Karena sudah diatur dengan hukum adat, saya berterima kasih kepada pejabat pemerintah Provinsi Bali di mana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sudah juga mengatur dengan jelas terkait dengan satu, adanya penambahan sekarang Desa Adat itu memiliki usaha namanya Bupda, yaitu Bagai Usaha Perdesaan Desa Adat yang bergerak di sektor real, yang diatur dalam pasal 60 ayat A-nya, dan ayat B-nya ditegaskan juga. Ini antara A dan B ya. Kalau A-nya itu terkait dengan LPD. Nah, LPD ini adalah lembaga perkreditan desa
yang juga disebut dengan Labda Pencingkraman Desa. Nah, itu di pasal 1 angka 34. Labda Pencingkraman Desa adalah lembaga pemerintahan desa yang ada di wewidangan desa adat. Itu ditegaskan. Artinya kepanjangan yang dulunya lembaga pemerintahan desa sekarang menjadi Labda Pencingkraman Desa. Oke, sampai sana dulu. Berarti harus dipertegas dulu bahwa dulu namanya Lembaga Perkreditan Desa, yang ada di bawah Desa Adat, Lembaga Keuangan, sekarang namanya Labda Pencingkraman Desa. Itu ditegaskan dalam Perda itu ya? Dalam Perda 4 tahun 2019. Nah, apakah itu kemudian tidak menyediakan, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang nomor yang tahun 2013 itu? Ya, Undang-Undang 1 2013. Ya, apakah itu tidak kemudian berubah secara? Menurut ya para pakar hukum yang pernah saya inikan dari Bapak Profesor Dr. Nurjaya, ya Pak Nyoman Nurjaya juga mempertegas bahwa dengan dipertegas oleh pasal 1 bab 1 pasal 1 angka 34 bahwa dengan disebutkannya bahwa Labda Pencingkraman Desa atau itu adalah lembaga perkreditan desa atau LPD yang ada di wewidangan desa adat itu sudah menunjukkan bahwa keberadaan tidak bertentangan dengan pengecualian di Undang-Undang Nomor 1 2013. Itu. Justru kalau kami ya di Kedonganan di dalam perarem kami itu tahun 2016 itu sudah pencingkraman. Sudah namanya Labda Pencingkraman Desa. Nah, dari pengalaman kenapa itu memang secara utuhnya, kalau dari sejarahnya itu kenapa dia diatur dengan hukum adat, kan satu karena istilah. Ya perkreditan kan bukan istilah adat ya. Itu, istilah ya, saya maksudnya. Sudah itu yang kedua pencingkraman atau deduduk apa itu namanya pungutan nyingkram itu dari hasil penelitian juga menunjukkan ada di desa lain, di wilayah lain, yaitu kebetulan ada buku perjanjian sekali niskala. Nah, di situ juga hasil wawancaranya dengan para peneliti, hasil wawancaranya ada yang diginikan oleh Ibu Dr. Devi Jayanti ya. Itu juga menyebutkan bahwa pencingkraman itu memang ada dari dulu gitu. Nah, sehingga menurut saya itu tidak masalah. Dan memang harus seperti itu gitu. Kenapa? Karena supaya jelas membedakan antara lembaga keuangan formal dengan lembaga keuangan adat. Kan gitu. Kalau lembaga keuangan formal itu sekarang yang ada itu kan ada bank dengan PT-nya. Sudah itu kedua ada badan hukum koperasi. Ini kan beda-beda ini. Nah, sedangkan lembaga keuangan non formal ini yang dimiliki oleh desa adat yang ada hanya di Bali ya saja. Kalau yang di Sumatera Barat belum tentu sama ya dengan di Bali. Gitu kan. Sekarang harus kita mulai berbenah mentransformasi gitu. Harus sudah berani kita supaya tidak hanya sekedar merubah nama, tetapi harus juga merubah tata kelola kita, tata kelola adatnya gimana, itu. Sehingga ini benar-benar bisa mewujudkan lembaga ini kepemilikannya kolektif yang tak terbatas, istilah saya itu. Kenapa kolektif tidak terbatas kepemilikannya? Karena setiap orang yang ada di desa adat itu adalah pemilik LPD. Baik dia aktif maupun tidak aktif, yang penting dia mipil di situ. Mipil di desa adat itu milik daripada LPD tadi. Iya, itu lembaga kolektif. Nah, sedangkan kalau anggap kita bandingkan dengan koperasi sebagai lembaga kolektif juga, tapi kan terbatas dia. Yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau bank yang memiliki dividen, kayak gitu, saham. Nah, ini harus jelas ini. Nah, selanjutnya ketika menentukan lembaga kolektif ini sudah tentunya dinaungi oleh, kalau di Bali kan desa adat. Dan ini sudah jelas loh ditempatkan di desa adat. Ini kita harus sadar untuk mewujudkan apa nanti manfaat daripada Labda Pencingkraman ke depan ini.
manfaatnya dimanfaatkan secara kolektif, tidak bisa dimiliki secara pribadi. Baik. Ya, tidak boleh dimiliki secara pribadi, dan itu dimiliki oleh seluruh kramo adat yang ada di desa tersebut. Ya. Ada pecingkreman desa, kan gitu Pak Teti ya. Nah, kemudian apa yang membedakan atau apa keunggulan, apa manfaat lebih benefit katakanlah misalnya kalau misalnya namanya Labda Pacingkreman Desa, dia tunduk pada hukum adat, apakah dia akan terbebas atau dikelola dengan tata kelola yang memang tunduk pada hukum adat, atau dia harus tunduk pada hukum-hukum positif negara? Pastinya harus tunduk pada hukum adat. Hukum adat ya? Ya, hukum adat kan diakui dan boleh dikatakan dilindungi ya. Nah, sekarang contoh hukum adat di Bali ya, keluarnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di situ kan ada itu sudah sangat jelas-jelas melindungi, pertama kelembagaan adat, kedua hukum adat kan gitu, terus ketiga wewidangan dan lain sebagainya, termasuk ekonomi adatnya dilindungi, yaitu Bupda dan LPD. Sehingga sifat daripada peraturan itu yang ada di wilayah di Indonesia ini kan melindungi hukum adat itu, melindungi, memfasilitasi dan mengakui kan gitu. Itu. Nah, sehingga di mana tadi kan disampaikan apakah ini menguntungkan desa? Sangat menguntungkan. Satu, adanya pengakuan terkait hukum adat itu. Kedua, kita harus berinisiatif bagaimana apa itu tata kelola adat gitu loh. Ya, tata kelola adat itu kan artinya tata kelola yang dilakukan oleh masyarakat adatnya. Ya, nah, contoh kalau kita berbicara, nah, terus apanya harus dalam ekonomi umum ya ada 3 hal. Pertama, regulasinya harus dirubah. Regulasi atau aturan hukum ya, ya harus Peraremnya. Ya. Terus yang kedua tata kelolanya. Bagaimana tata kelola secara adat itu. Nah, contoh dari tata kelola kelembagaan umpamanya. Siapa yang bertanggung jawab pada LPD ini? Siapa yang sebagai pemimpin di desa adat itu? Namanya bendesa kan? Bendesa itu kan diberikan amanah oleh krama adat. Anggap pemucuk di desa adat itu kan bendesa. Ini harus melindungi, bertanggung jawab atas keberadaan LPD-nya, ekonomi adat itu dan yang lain, kan itu salah satunya kan. Nah, terus harus boleh enggak setelah itu bendesa untuk bisa berjalan dengan baik, LPD ini harus dia membentuk badan pengawas ya, kayak yang umum atau panoreksa. Ya, nah, bendesa yang membentuk, bukan bendesa ketua panoreksa gitu. Bendesanya yang membentuk gitu. Oh, bukan. Ya, selanjutnya membentuk apa lagi? Siapa yang mengelola? Pengurus LPD harus dibentuk. Ketiga, pembina. Berarti desa adat ini harus betul-betul dia melakukan itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kemana manfaat yang diberikan oleh ini harus ada dalam programnya. Manfaatnya ini untuk apa? Untuk kepentingan kolektif bersama. Apa itu? Kesejahteraan yang disebut dengan pancakerta. Kan satu, bisa mensejahterakan diri sendiri melalui transaksi yang dilakukan di LPD, melalui penempatan dana, umpamanya dikasih bunga dan lain sebagainya. Manfaat itu kan, sudah itu manfaat, pancakerta itu manfaat secara organisasi, banjar, kelompok, kerja warga. Sudah itu beri manfaat kepada siapa yang ngurus desa ini. Ada pemangku, ada perjuru berdesa, ada perjurunya, ada lemetenan, ada kesinoman dan seterusnya, ada pecalang dan lain sebagainya. Itu manfaat desa, desa adat. Nah, saya itu memberi manfaat kepada wewidangan, lingkungan, pelemahan. Itu dalam bentuk apa? Menciptakan ekonomi. Nah, ini dia Bupda itu. Nah, artinya disejahterakan masyarakat melalui itu. Nah, memanfaatkan dana LPD dibangun ekonomi. Nah, sehingga terakhir kerja wisesa, pemerintah juga akan terdapat kecipratan di situ, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat adat akan mampu paling tidak peningkatan apa itu namanya kalau di desa di Kedonganan itu ada namanya dengan 24 orang ikan bakar itu kan juga ada pajak daerah masuk dan lain sebagainya, ekonomi tumbuh
pajak masuk, sudah itu kalau di tingkat pertanian para petani itu tidak harus khawatir lagi subak-subak itu dengan dana kayak gitu. Sudah itu dibuatkan bukdanya, mendistribusikan siapa yang harus membeli, jelas itu. Ya. Jadi intinya adalah penyikaman desa ini tunduk pada hukum adat, ada praremnya nanti, kemudian ada keputusan tentang tata kelolanya. Tata kelolanya. Dan sebenarnya di MDA sudah ada ya draft-draft contoh sudah. prarem. Yang terakhir ada bagaimana memitigasi risiko. Ini kan di dalam modern ada yang disebut dengan MR itu mitigasi manajemen risiko. Ini juga ada. Nah, strategi memitigasi risiko, contoh ya. Waktu COVID-19 tahun 2020, di mana saat itu sulit sekali kan, orang harus neng tidak boleh kemana-mana. Disitulah LPD hadir, ekonomi adat hadir, dan desa adat hadir untuk bagaimana menyiasati supaya risiko yang akibat COVID itu bisa diatasi oleh LPD. Dan contoh, kita berikan sembako. Kalau saya di Kedonganan dulu setiap 2 bulan ya dapat 600.000 sesuai dengan kebutuhan standar dulu sampai 2 tahun itu. Nah, contoh itu strategi. Nah, sehingga dengan adanya itu risiko LPD, risiko sosial itu bisa diatasi oleh desa adat. Ini fakta itu ya. Iya. Itu manfaat dari ini ya. Itu manfaatnya ketika menjadi pecingkraman itu kan, karena diatur oleh praremnya. Praremnya mewajibkan seperti itu. Kalau dia mana pengurus, badan pengawas, bendesi tidak melakukan itu, melanggar prarem. Masyarakat bisa mengukur. Ya, baik. Ya, mungkin di akhir dialog kita ini karena waktu 15 menit, mungkin next time kita juga bisa bahas lebih dalam lagi. Pak Tut, apa harapan Pak Tut di MDA ini terhadap LPD yang ada di Bali? Apakah mari bersama-sama bertransformasi dari lembaga perkreditan desa menjadi laba pencingkraman desa, dan kalau mereka menginginkan hal itu, apa yang mesti dilakukan? Baik, harapan kepada seluruh, ada mungkin 1.500 desa adat di Provinsi Bali, terutama kepada desa adat seluruh Bali. Mari sama-sama memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya di dalam hal menguatkan LPD di Provinsi Bali. Kebijakan apa itu? Kebijakan di mana pertama sudah tentunya dari pemerintah pusat dengan mengecualikan LPD dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Artinya dia tunduk hukum adat. Yang kedua, dengan adanya tunduk hukum adat, dan hukum adat memang diakui oleh pemerintah, diayomi dan seterusnya oleh negara ini, itu juga dimanfaatkan dengan membuat aturan-aturan, ya, aturan-aturan terkait dengan pengelolaan perekonomian adat, baik itu namanya prarem atau aweg-aweg dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita di Majelis Desa Adat Provinsi Bali berdasarkan hasil paruman kedua tahun 2024 tanggal 5 Agustus kemarin juga sudah memutuskan Desa Adat Sibak Bali sudah bersepakat dan membuatkan pedoman. Kita sudah di majelis sudah membuatkan pedoman penataan mentransformasi LPD di Provinsi Bali. Ya, wujudnya dulu pedoman prarem LPD di Sibak Bali. Itu sifatnya pedoman. Sedangkan sudah tentu prarem ini adalah akan dibuat oleh masing-masing desa adat. Kami di Majelis Desa Adat siap untuk memfasilitasi, mendampingi. Nanti biar enggak, tapi minus intervensi ya. Karena nanti biar enggak dikira MDA itu membuatkan prarem, tidak. Prarem itu pasti dibuat, disepakati, diramen oleh kerama adat di sejebak desa adat, di suang-suang desa adat. Karena itu, nah kalau nanti bersepakat, kita akan membuat ini, jadikan pedoman ini untuk bisa mengukur ya kesehatan LPD Bali. Mari kita sepakati. Kita sudah buatkan itu sistem dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sudah tentunya supaya tidak LPD yang satu dengan, karena ini adalah lembaga keuangan, sudah tentunya risikonya sangat tinggi. Bagaimana kita berupaya nanti bersama-sama hasil keputusan Desa Adat Sibak Bali yang kemarin itu, kami juga merespon untuk segera membuatkan otoritas
otoritas lembaga keuangan adat. Seperti OJK gitu. Seperti OJK. Nah, sehingga disitulah majelis bersama pemerintah diharapkan nanti mampu mendampingi. Sudah tentunya kita akan membangun tim secara khusus untuk menguatkan LPD di seluruh Bali. Hal ini bisa jalan tidak akan jalan kalau tidak didukung oleh Bendesa Adat Sebak Bali. Dan ini bisa jalan kalau didukung oleh Bendesa Adat Sebak Bali. Yang kira itu. Baik, terima kasih Pak Ketut atas penjelasannya tentang bagaimana LPD Lembaga Pendidikan Desa, kemudian Labda Pencengkeraman Desa ini juga memang sudah merupakan kesepakatan bersama yang mesti diikuti. Nah, intinya adalah bagaimana menjadikan LPD ini ke depan lebih sehat, ya. Lebih sehat, tidak seperti mungkin ada beberapa yang bermasalah itu bisa segera diatasi. Demikian, kalau Anda mungkin ada yang LPD membutuhkan informasi, silakan datang ke MDA, ada Pak Tut Madra yang siap untuk membantu membuatkan perarem atau membantu menyusun perarem dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi kepentingan kita bersama LPD ini lebih baik lagi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses, Bang.